Setiap hari, sang ratu mandi dengan susu demi menjaga kecantikan kulitnya. Di bawah istana, rakyat miskin yang kelaparan menunggu dengan penuh harap, mengira susu itu akan dibagikan kepada mereka. Mereka tak pernah tahu bahwa cairan yang mereka nantikan hanyalah air bekas mandi sang ratu. Suatu hari, ratu memerintahkan para pelayan untuk mencari seorang gadis muda. Setelah gadis itu dibawa menghadap, sang ratu menyerap seluruh energi hidupnya tanpa ampun. Seketika, tubuh gadis tersebut mengeriput dan berubah menjadi wanita tua. Sebaliknya, sang ratu tampak 30 tahun lebih muda. Wajahnya kembali bersinar seperti masa mudanya. Ia lalu melangkah menuju cermin sihir berbingkai perunggu. Dari permukaannya mengalir cairan emas yang perlahan membentuk sosok manusia. Dengan suara dingin, cermin itu berkata bahwa Putri Balkis kini telah menjadi wanita tercantik di dunia, meski saat ini ia terkurung di penjara. Mendengar hal tersebut, amarah sang ratu meledak. Ia segera memerintahkan para pengawal untuk mengambil hati Putri Balkis dan membawanya kepadanya. Namun Putri Balkis bukanlah gadis lemah. Ia telah menyiapkan potongan baja tajam di dekat jendela dan berpura-pura tidur. Saat seorang prajurit mendekat untuk menangkapnya, Putri Balkis menebas wajahnya tanpa ragu. Dalam kekacauan itu, ia melarikan diri melalui saluran pembuangan hingga akhirnya terjun ke laut. Di tepi pantai, seekor kuda telah menunggunya, seolah tahu akan kedatangannya. Tanpa ragu, Putri Balkis menungganginya dan melarikan diri jauh dari istana. Ketika kabar pelariannya sampai ke telinga sang ratu, amarahnya semakin menjadi-jadi. Ia mengirim seorang pemburu untuk menemukan Putri Balkis dan membawa kembali hatinya. Namun takdir berkata lain. Pemburu itu justru memilih melindungi Putri Balkis dan menjadi mentornya. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk menjatuhkan takhta Ratu Hanabi. Sepanjang perjalanan, Putri Balkis mulai menemukan kekuatan, keberanian, dan jiwa kepemimpinan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Kini, di hadapan ancaman dan pengkhianatan, satu pertanyaan pun muncul. Mampukah Putri Balkis bangkit dan menjadi seorang ratu sejati? Setiap hari, sang ratu mandi dengan susu demi menjaga kecantikan kulitnya. Di bawah istana, rakyat miskin yang kelaparan menunggu dengan penuh harap, mengira susu itu akan dibagikan kepada mereka. Mereka tak pernah tahu bahwa cairan yang mereka nantikan hanyalah air bekas mandi sang ratu. Suatu hari, ratu memerintahkan para pelayan untuk mencari seorang gadis muda. Setelah gadis itu dibawa menghadap, sang ratu menyerap seluruh energi hidupnya tanpa ampun. Seketika, tubuh gadis tersebut mengeriput dan berubah menjadi wanita tua. Sebaliknya, sang ratu tampak 30 tahun lebih muda. Wajahnya kembali bersinar seperti masa mudanya. Ia lalu melangkah menuju cermin sihir berbingkai perunggu. Dari permukaannya mengalir cairan emas yang perlahan membentuk sosok manusia. Dengan suara dingin, cermin itu berkata bahwa Putri Balkis kini telah menjadi wanita tercantik di dunia, meski saat ini ia terkurung di penjara. Mendengar hal tersebut, amarah sang ratu meledak. Ia segera memerintahkan para pengawal untuk mengambil hati Putri Balkis dan membawanya kepadanya. Namun Putri Balkis bukanlah gadis lemah. Ia telah menyiapkan potongan baja tajam di dekat jendela dan berpura-pura tidur. Saat seorang prajurit mendekat untuk menangkapnya, Putri Balkis menebas wajahnya tanpa ragu. Dalam kekacauan itu, ia melarikan diri melalui saluran pembuangan hingga akhirnya terjun ke laut. Di tepi pantai, seekor kuda telah menunggunya, seolah tahu akan kedatangannya. Tanpa ragu, Putri Balkis menungganginya dan melarikan diri jauh dari istana.